Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hari ini di Balai Kota ada tasyakuran dan silaturahmi Cak Eri dan Cak Armuji. Yuk. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, malam hari ini kita bersama dengan dua orang LKMK yang ada di wilayah Kecamatan Gubeng, yaitu dari Baratajaya dan juga Kertajaya. Pak, selamat malam semua. Selamat malam. Bagaimana kabar? Baik, sehat selalu. Baik semua ya. Pak, mulai dari Panjenengan dulu. Pak, ini dengan adanya tasyakuran ini dan juga silaturahmi ini kepada Wali Kota Surabaya di wilayah Kertajaya, Pak. Oke, tadi telah kita dengar sama-sama pesangan dari Bapak Wali Kota sehubungan dengan kelangsungan pembangunan kita terutama dalam gotong royong yang ditingkatkan. Jadi kita harapkan nanti di wilayah Kecamatan Gubeng khususnya di Kertajaya lebih meningkatkan kegotong royongan itu. Ya, terus Pak, apa saja nih yang sudah dipersiapkan di wilayah Kertajaya setelah Musbangkel ini, apa aja Pak yang dipersiapkan? Apakah infrastruktur atau apa Pak? Tentunya kita terus melanjutkan prioritas pembangunan terutama untuk penyelesaian daripada genangan air ya, dan untuk infrastruktur yang lainnya juga. Baik. Untuk wilayah Baratajaya, Pak Mul sendiri apa nih yang diharapkan dari silaturahmi dan tasyakuran ini yang disampaikan oleh Pak Eri ini? Yang kami harapkan setelah kita mendengar sambutan Pak Wali, pembangunan di Kota Surabaya sudah merata setiap warga Kota Surabaya yang sudah menikmati pembangunan Kota Surabaya. Untuk selanjutnya di wilayah Baratajaya, Pak? Wilayah Baratajaya pembangunan sudah menyeluruh. Kami mengharapkan seluruh masyarakat warga Kelurahan Baratajaya rukun, damai dan sejahtera. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu pendapat dari dua LKMK yang mewakili daripada masyarakat Gubeng. Semoga Gubeng tetap kompak dan serasi sejahtera dan harmoni. Amin. Dari kami bertiga, saya dari LKMK Bujang Sewu dan Ki Bujang Sewu, Pak Hendrik dari LKMK Baratajaya dan Pak Mul dari LKMK Baratajaya. Tetap semangat. Ya, jadi hari ini saya memang memulai untuk menyamakan cara berpikir visi misi dengan menyantuni anak yatim. Tapi sebenarnya itu adalah berbagi. Karena apa? Tidak bisa negara ini kota ini membangun sendiri tanpa ada gerakan dari masyarakat. Seperti hari ini penyelesaian banjir. Ketika saya meminta, tidak pernah dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Saya meminta kampung-kampung yang Surabaya usul loh. Sing ono banjir di sama kota itu sudah 9,3 triliun. Terkait Bobda dan lain-lainnya pendidikan itu sudah mencapai 2 sekian triliun. Kesehatannya 1,4 triliun. Terus yang selama ini Bu, kalau ada orang miskin rumah tidak layak huninya tidak dibangun, itu setelah saya minta semua totalnya itu 286 miliar. Nah berarti kalau sudah seperti ini, makanya didahulukan mana? Sehingga dibutuhkanlah skala prioritas. Dan orang yang berteriak itu, saya berharap itu mau menyumbangkan hartanya. Tidak dibuat saya, tapi dibuat orang kampung yang ada yang tidak mampu. Dan akan saya gerakkan setelah hari ini bekerja, saya sudah mulai bekerja. Jadi kan kita punten ya, orang Islam sudah dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam sebuah kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan pernah tolong menolong dalam hal dosa dan kejelekan. Nah ini ta'awanu ta'awun lagi ini lagi saya ingin bentuk itu
Sehingga janganlah banyak bicara, tapi kalau kita bisa menyumbangkan 1.000 saja per orang, per keluarga dibuat orang yang tidak mampu di kampungnya, itu akan berubah. Nah kalau kan dalam pemerintah kota, 12 triliun, digain bangun gorong-gorongnya lo kurang, entek. Kurang gaji pegawai lo, gaji bangun. Karena apa? Selama ini tertutup. Tapi kalau sudah saya buka begini, jika akan saya sampaikan besok ketika menyampaikan visi misi ke DPRD kan besok paripurna jam 1, itu kan saya sampaikan semuanya. Sehingga apa, tidak ada lagi yang lisan-lisan kita ini yang berbicara tanpa ada data. Kalau sudah mengeluarkan data ini, maka kita bisa menyelesaikan ini gimana sih, nah itu akan ada kesepakatan itu yang kita sampaikan lagi ke masyarakat. Saya yakin dengan model seperti itu, maka 5 tahun ke depan masyarakat Surabaya juga akan lebih sejahtera. Yang kedua, saya juga sudah tadi dengan anak-anak muda yang saya sampaikan, saya akan buka kreatif hub di setiap kecamatan. Kreatif hub di kecamatan nanti mereka ada, so teman-teman Kim yang akan menjadi mentornya untuk membuat berita, teman-teman jurnalis. Akhirnya apa, mereka punya kemampuan bergerak di bidangnya yang mereka suka. Makanya kreatif hub akan kita buka di masing-masing kecamatan. Experience 24 Hours Stay at Lalisa Hotel Surabaya. Lalisa Hotel Gubeng Surabaya memberikan program 24 Hours Stay kepada tamu hotel. Dengan membayar hanya Rp405.000 net per malam, kita bisa merasakan menginap 24 jam check-in dan check-out kapanpun. Jika kita check-in jam 3 sore maka kita check-out jam 3 sore di besoknya. Untuk memberikan fleksibilitas kepada tamu, program ini diadakan. Animo masyarakat sangat baik, tamu-tamu merasa terbantu jika memiliki jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta atau pesawat di jam sore atau malam. Program ini berlaku mulai di bulan Ramadan dan mendapatkan sambutan positif dari tamu. Sementara itu salah satu tamu reguler kami mengaku senang dengan adanya program yang ditawarkan Lalisa Hotel Surabaya. Lalisa Hotel Gubeng Surabaya berlokasi di Jalan Raya Nginden 82, Kecamatan Gubeng, Surabaya, berjarak hanya 5 menit dari Stasiun Wonokromo, 15 menit dari Stasiun Gubeng dan 25 menit dari Bandara Juanda. Setiap kegiatan itu diawali dengan doa. Dan ini adalah buka bersama. Sapa wong sing ngei buka, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Dan doanya orang yang berpuasa itu adalah mustajab. Maka tadi saya sampaikan, ketika kita memulai pekerjaan ini, mulailah dengan persamaan pikiran yang sama. Apa yang tadi saya sampaikan? Ojo gawe suasana sing gak nyaman nang Surabaya, menyampaikan berita tapi tidak pernah ada dasarnya. Sehingga harus tahu jumlah-jumlah ini. Ini adalah bentuk dari apa yang kita sampaikan. Sehingga apa? Ke depan cara berpikirnya itu benar dan uang-uang yang keluar juga benar. Ini seperti apa? Yang seperti disampaikan pada waktu saya retreat yang disampaikan Pak Presiden. Pak Presiden malah mengatakan bentuk koperasi. Untuk siapa? Untuk rakyat. Rakyatnya akan membangun apa? Ketahanan pangan. Sehingga yang bergerak adalah rakyat. Sama yang seperti saya lakukan. Ketika menjahit bajunya anak-anak yang tidak mampu, saya membentuk koperasi. Tapi kan orang tak lapor koperasi gedolengan, tidak. Koperasi itu untuk rakyat, itu yang tadi saya sampaikan. Efisiensi jangan dianggap efisiensi loh. Ketika ada output yang lebih besar, karena saya juga sampaikan, ketika ada kegiatan, contohnya kegiatan seperti ada pameran. Coba ngapain efisiensi pameran? Teman-teman harus paham yang namanya efisiensi. Ketika saya mengeluarkan uang 200 juta, tetapi bisa mendatangkan banyak orang untuk menggerakkan UMKM seperti hari ini. Berapa ekonomi yang bergerak? Berapa kemiskinan yang bisa kita selesaikan? Jadi jangan dilihat efisiensinya 200 juta, umpamanya begitu. 200 juta ini hanya bisa menyelesaikan orang miskin cuma berapa? 300, 200. Tapi kalau saya mengadakan pameran contohnya, terus itu ternyata bisa mendatangkan orang dari luar Surabaya, mendatangkan pengunjung, akhirnya menggerakkan ekonomi. Berapa output atau yang outcome yang dihasilkan? Saya mengeluarkan uang 200 juta, bisa menghasilkan uang 3 miliar. Contoh, ono rujak ulek. Pasti akan tanya, efisiensi kok mengadakan rujak ulek? Lihat, tanya, berapa uang rujak ulek yang saya keluarkan? Berapa orang yang datang ke Surabaya, yang dia tidur di hotel,
wisata saya bergerak, berapa uang yang masuk, UMKM saya bergerak. Sehingga uang yang maksudnya efisiensi itu adalah uang yang keluar itu harus lebih besar uang yang masuk. Itu yang namanya efisiensi. Lalu saya kira kalau nyelesain uang kemiskinan KB UMKM dengan uang 200 juta, apa iso? Itu gak cukup. Tapi kalau saya bisa mendatangkan orang sehingga UMKM ini bergerak, orang beli kaos, orang beli makanan, 200 juta saya bisa menghasilkan output dan outcome 2 miliar, 3 miliar. Jadi saya untung. Efisiensi yang dimaksud adalah itu. Sepadan dengan budaya arek Surabaya, Pak. Ini apa ini yang akan Bapak ingin sampaikan? Arek Surabaya ku bloko soto iyo enggak. Dan arek Surabaya ku budaya arek itu adalah saling tolong menolong. Sama itu saya katakan bata awanu tadi. Tolong menolonglah kamu dalam sebuah kebajikan dan kebaikan. Ini yang saya ingin gerakkan sehingga saya nyuwun tulung kepada warga Surabaya semampu. Janganlah kita berteriak selesaikan kemiskinan, tapi lek wayahe dikongkon bantu tonggoe. 1.000 lho sak wulan, masih wong sugih cek angel. Nah ini loh yang kita keluarkan. Kalau wong Islam as-sedekah kita rudul bala. Sedekah itu menghilangkan bala kita. Itu aja sebenarnya. Saya ingin mengajarkan. Orang sekarang itu banyak bicara, tapi lek praktek ngetokno duit, ya Allah cek angel. 1.000 sak wulan sak keluarga. Untuk orang yang ada di kampungnya, betapa bahagianya bisa menyelesaikan itu. Itu yang namanya efisiensi. Jadi balik lagi kalau efisiensi, ya aku mau berapa uang yang dikeluarkan, berapa hasil yang dihasilkan. Itu nanti tertipu. Tadi Pak Presiden menyamakan. Mengadakan kooperasi. Iya. Pak Presiden membangun. Sama seperti Pak Presiden mengatakan. Efisiensi yang dianggap Pak Presiden seperti ini, bukan efisiensi memotong. Contoh beliau mengatakan pekerjaan listrik dan air. Saya katakan, jenengan sudah lama di Pemkot Surabaya kan? Jenengan dolen nang Pemkot Surabaya. Ketika masuk 7:30 sampai pulang jam 6:30 atau 6:30, semua lampu nyala atau tidak? Semua komputer nyala atau tidak? Ketika ada orangnya atau tidak ada orangnya, komputer pasti akan menyala, lampu akan menyala. Berapa uang yang tidak efisiensi? Itulah yang namanya efisiensi, bukan kegiatan yang menghasilkan output yang besar. Karena itulah saya meminta teman-teman pada waktu itu untuk bergerak bekerja di Balai RW. Sehingga Balai RW tak kasih uang 100.000 kan? Harapan apa? Tidak ada yang banyak ke kantor. Akhirnya tanpa sadar ketika saya melakukan efektif dan efisien pekerjaan, maka yang namanya listrik itu turun. Yang namanya air turun, maka pendapatan kita bisa sampai dengan 500 miliar. Kayak infrastrukturnya, sing kaya jalan berlobang, kata aspal kabeh tapi tak tempel, aspalnya bergantian, secara keseluruhan gitu. Penghematan saya 1 triliun, itulah yang dimaksudkan efisiensi. Gak anggar motong apa Pak? Gak anggar motong, tapi kan tak motong 30%, gak begitu saya. Karena itulah ada paparan yang dibutuhkan juga. Itulah yang disampaikan Pak Presiden. Itu yang kedua. Jadi gak anggar efisiensi itu, kalau kegiatan tidak, jangan disalah kaprahkan. Efisiensi itu adalah berapa yang kita keluarkan, berapa yang kita dapat untuk umat, untuk masyarakat, untuk rakyat. Itu sebenarnya efisiensi. Yang ketiga, beliau mengatakan, ketika sudah masuk pemerintah, maka tidak ada warna. Seperti yang saya sampaikan juga. Jangan pernah ada warna, jangan pernah saling menjatuhkan. Tapi siapa yang cinta kota ini, ikutlah bergerak membantu membangun kota ini. Apakah dengan pikirannya, atau dengan uangnya, ataukah dengan fisiknya. Biasanya masih bengok-bengok, ketika ayo bantu, masih sugih Melayu Pak. Nah itu loh, berarti kan duduk negarawan teman deh. Ini yang akan saya rubah dengan cara kerja saya yang pertama. Kenapa tak mulai itu? Ya tak mulai itu ngerti di sini. Karena saya nanti kader Surabaya Hebat itu bekerja 1 orang untuk 20 rumah. Tidak boleh lebih. Termasuk dengan kader PKK yang menjadi satu bagian. Nah inilah saya harus merubah. Sehingga apa tadi tak sampaikan kan? Itu loh, 9 triliun. Terus dorong meneh, bangun JLLT dan macam-macam 9 triliun. Berapa pembangunan yang bisa kita selesaikan? Sampai 10 tahun gak mari-mari, maka kita harus punya waktu untuk efisiensi mengerjakan ini. Hanya tinggal pilihan, warga Surabaya tinggal milih efisiensi listrik banyu atau saya loss, tapi pekerjaan ini bisa sampai 15 tahun dirasakan warga Surabaya. Estimasi kira-kira? Kenapa? Estimasi kira-kira? Karena tadi saya sampaikan, ketika saya sampaikan ke DPRD, termasuk saya akan melakukan pinjaman, pembiayaan dari Menteri Keuangan. Itu fungsinya apa? Ketika saya bisa menyelesaikan jalan Menganti-Wiyung, itu berapa ekonomi yang bisa bergerak di sini? Pemerintah investasi dengan apa? Dengan melakukan pembiayaan. Dan aku kudu bayar toh. Nah kalau masyarakatnya harus ngomong, kok utang gak bro? Iki ketika tak bangun, berapa efisiensi yang bergerak? Maka pemerintah juga harus menghitung berapa dia melakukan pembiayaan tadi, berapa yang harus dibayarkan. Ketika saya menyelesaikan bangunan diversi Gunung Sari, berapa yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Inilah yang dinamakan efisiensi. Duduk, ono kegiatan, gak efisien. Kalau kegiatan, iku pikirannya
kan itu uang ekonomi kan berapa uang yang dikeluarkan, berapa hasil yang didapat, itulah yang namanya efisiensi. Jangan sampai ketika uang yang dikeluarkan 200 yang masuk sekitar 100, 150, itu berarti nggak efisiensi. Itu yang namanya efisiensi yang disampaikan di beliau. Saya tidak ada 100 hari kerja untuk periode kedua. karena tugas saya menyelesaikan yang masih tertunda. Salah satu contoh adalah saya punya RPJMD 5 tahun. Seperti di versi Gunung Sari yang mulai Banyu Urip sampai Gresik itu kan harusnya selesai sampai 2026. Ketika saya masih menjadi wali kota kan harusnya sampai 2026. Ini selesai sampai 2024. Maka saya harus menyelesaikan sampai tahun 2026. Seperti Ngantiwiyung juga sama. Jadi saya harus menyelesaikan yang tertunda. Karena apa? Tidak ada 100 hari lagi buat saya. Karena yang RPJMD ku sing mari aku dijokno ngene, akhirnya kan aku kudu nyelesaikno sing durung mari. Kan kerjaan utang ini. Utang yang belum tertunda karena apa? Masa jabatan saya maju 2 tahun. Ya ini yang saya harus samakan pikiran. Apa arti efisiensi? Apa arti kerja 100 hari? Kalau baru orangnya 100 hari.